Oke, kita semua setuju ya, komunikasi itu penting. Tapi, pernah kepikiran nggak sih kalau cara seorang apoteker ngobrol sama kita itu bisa jadi sama manjurnya kayak obat yang mereka kasih? Bahwa kata-kata ternyata bisa jadi resep penyembuh juga loh. Nah, inilah inti dari komunikasi terapeutik, sebuah seni yang akan kita bedah habis-habisan hari ini. Jadi, apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita lihat kenapa ngobrol biasa itu beda banget sama percakapan yang benar-benar bisa menyembuhkan. Terus, kita pelajari 3 tahap kunci buat membangun kepercayaan. Nggak cuma itu, kita juga bakal bongkar teknik-teknik ampuh dan apa aja yang haram dilakukan. Dan yang paling penting, gimana semua ini ujung-ujungnya jadi benteng buat keselamatan pasien. Yuk, kita mulai dari tempat yang paling kita kenal, apotek. Coba bayangin deh, ada 2 skenario yang beda banget waktu Anda lagi nebus resep. Disinilah akar perbedaannya mulai kelihatan. Coba lihat bedanya. Di satu sisi ada komunikasi transaksional. Ya kayak di kasir aja kan, cepet, efisien, kasih obat, kasih info, selesai. Tapi lihat sisi yang satu lagi. Ini dia, komunikasi terapeutik. Ini bukan lagi soal jual beli, tapi soal membangun hubungan, membangun jembatan kepercayaan yang justru jadi bagian dari proses penyembuhan itu sendiri. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang bikin komunikasi terapeutik ini spesial? Kenapa ini bukan sekedar obrolan ramah biasa? Mari kita bedah definisinya biar kita paham kekuatannya. Poin kuncinya di sini adalah komunikasi terapeutik itu disengaja, bukan kebetulan. Setiap kata, setiap pertanyaan itu punya tujuan yang jelas untuk mendukung kesehatan pasien. Jadi ini bukan basa-basi, tapi ini adalah bagian dari terapinya. Dan lihat deh tujuannya. Ini jauh lebih dari sekedar ngasih tahu cara minum obat. Ini tentang gimana caranya menenangkan pasien yang cemas, bikin mereka lebih patuh sama pengobatan, dan yang paling dasar, membangun rasa percaya. Karena jujur aja, tanpa rasa percaya, anjuran sebagus apapun seringnya nggak akan jalan. Membangun kepercayaan itu ya kayak membangun rumah. Nggak bisa simsalabim langsung jadi. Ada fondasinya, ada strukturnya. Nah, dalam komunikasi terapeutik, proses ini dibagi jadi 3 tahapan utama. Tapi sebelum kita masuk ke tahap-tahapnya, kita perlu pegang dulu prinsip-prinsip dasarnya. Contohnya, empati. Ini bukan berarti kita ikut-ikutan sedih kayak pasien atau simpati ya, tapi lebih ke kemampuan untuk memahami perasaan pasien dari sudut pandang profesional. Inilah fondasi dari segalanya. Nah, ini dia petanya. Pertama, tahap orientasi. Di sini kita bangun koneksi awal. Lalu, kita masuk ke tahap kerja, di mana kita gali masalahnya, kasih edukasi, dan diskusi bareng. Terakhir, ditutup dengan tahap terminasi yang jelas, biar pasien pulang dengan perasaan tenang dan paham. Semuanya terstruktur dan punya tujuan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling praktis. Apa sih yang harus kita katakan? Dan yang nggak kalah penting, apa yang sebaiknya kita hindari? Disinilah letak bedanya antara kita membangun jembatan atau malah membangun tembok dengan pasien. Yuk kita mulai dari teknik-teknik yang wajib banget kita pakai. Mendengarkan aktif atau mengulang lagi apa yang pasien bilang dengan kalimat kita sendiri, itu bukan sekedar basa-basi loh. Itu cara kita bilang, saya dengar Anda, saya berusaha memahami Anda. Ini adalah alat validasi yang luar biasa kuat yang bikin pasien merasa dihargai dan aman untuk cerita lebih banyak. Nah, sebaliknya, ada beberapa kalimat atau respons yang kelihatannya biasa aja, tapi ternyata bisa langsung merusak kepercayaan. Coba perhatikan kalimat ini. Bapak terlalu khawatir. Kayaknya sepele ya. Niatnya kan mau menenangkan, tapi tahu nggak? Kalimat ini justru bisa jadi pembunuh kepercayaan. Secara nggak langsung kita bilang, perasaan Bapak itu berlebihan dan nggak valid. Bukannya bikin tenang, ini malah langsung menutup pintu obrolan. Prinsip-prinsip ini jadi makin penting lagi waktu kita menghadapi pasien dengan kondisi yang lebih menantang. Misalnya, pasien yang lagi cemas banget. Cara kita menyampaikan informasi itu bisa sama pentingnya dengan informasinya sendiri. Nada suara yang tenang, penjelasan yang dicicil sedikit-sedikit, itu bisa bikin perbedaan besar. Gimana kalau pasiennya nggak patuh minum obat? Wah, rasanya pengen nyalahin aja kan? Kan udah dibilangin. Nah, stop. Pendekatan terapeutik itu beda. Bukannya marah, kita justru bertanya. Coba deh tanya. Kira-kira apa ya Pak yang bikin susah minum obatnya rutin? Seketika, suasana yang tadinya mau konfrontasi berubah jadi ajakan buat cari solusi bareng-bareng. Dan akhirnya, kita sambungkan semua benang merah ini ke tujuan utamanya, menjaga profesionalisme dan, tentu saja, keselamatan pasien. Empati itu kunci, tapi bukan berarti kita ikut larut. Menjaga batasan profesional itu sangat krusial. Tujuannya bukan buat jadi teman curhat, tapi untuk menjadi mitra kesehatan yang bisa diandalkan. Batasan inilah yang menjaga hubungan tetap efektif dan etis.
Dan alasan nomor satu kenapa semua ini penting banget adalah, ya ini, keselamatan pasien. Ujung-ujungnya ke sini. Saat pasien percaya sama kita, mereka akan lebih terbuka. Mereka akan berani cerita soal alergi yang mungkin lupa disebut atau suplemen herbal yang mereka minum diam-diam. Informasi kecil seperti inilah yang secara harfiah bisa menyelamatkan nyawa mereka dari kesalahan medis. Jadi jangan pernah lagi anggap ini sekedar soft skill atau basa-basi. Ini adalah alat klinis yang kekuatannya setara dengan resep di tangan kita. Mulai dari sapaan pertama, setiap kata itu punya bobot. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungkan, gimana satu obrolan penuh empati yang kita lakukan hari ini bisa jadi titik balik yang mengubah seluruh perjalanan kesehatan seorang pasien.